Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min syarruri a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqu ala kulli syai, yang maha menciptakan atas segala sesuatu. Al-Qadir ala kulli syai, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ar-Raziqu ala kulli syai, yang maha memberikan rizki atas segala sesuatu. Kurang lebih 18.000 jenis makhluk, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang besar maupun yang kecil, yang ada di dalam air ataupun di atas udara, yang ada di atas tanah ataupun di dalam tanah, yang ada di dalam gua-gua, bahkan yang ada di dalam hutan belantara pun semua diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang maha mendengar suara-suara yang terucap oleh lisan kita, suara-suara yang tersirat dalam hati kita, suara-suara yang terbersit dalam otak kita, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Bashir, yang maha melihat perkara yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang maha mengetahui peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang telah terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa bermujahadah mengamalkan agama beliau dan mendakwahkan agama beliau hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di atas dunia ini adalah perkara agama. Karena agamalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan dan lautan. Diciptakannya langit tanpa tiang, bumi tanpa penyangga. Diciptakannya alam semesta ini karena perkara agama. Suatu saat nanti hadirin yang mulia, apabila sudah tidak didapati lagi seseorang yang mengucapkan Allah, 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 maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan alam semesta ini. Maknanya apa hadirin yang mulia? Adanya alam semesta ini untuk berkhidmat kepada orang-orang yang mengamalkan daripada agama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga dan neraka itu pun karena perkara agama. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas orang-orang yang ketika hidup di dunia mengamalkan daripada agama, menyampaikan daripada agama. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu untuk membalas orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak mau mengamalkan agama, tidak mau mendakwahkan daripada agama. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, natijahnya Allah Subhanahu wa taala sediakan neraka yang mana di dalamnya ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan azab yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, Allah datangkan 124.000 nabi, 313 rasul, itu pun karena perkara agama. Allah Subhanahu wa taala korbankan para nabi dan para rasul, bermujahadah siang dan malam, korban dirinya, korban istri dan anak-anaknya, korban hartanya, bahkan tersakiti hatinya, tersakiti jasad mereka karena perkara agama.
Untuk apa hadirin mulia? Seruan mereka ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah, wahai seluruh manusia, katakanlah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kamu akan jaya. Dunia sementara, akhirat kekal abadi yang selama-lamanya. Ada yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seruannya sama. Mereka korban habis-habisan, korbankan dirinya, korbankan ahli keluarganya, korbankan hartanya. Untuk apa hadirin mulia? Untuk tegaknya daripada agama. Untuk apa hadirnya mulia? Untuk agar semua manusia selamat dunia dan akhirat. Ketika seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang manusia ini mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal kehebatan Allah, mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak lain kecuali setiap detik, setiap menit ia habiskan untuk mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap detik, setiap menit hajatnya hanya takluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap menit, setiap detik, semua fikirnya, langkah kakinya, pandangan matanya, ucapannya, pendengarannya tidak lain kecuali mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama ini perkara besar, perkara yang sangat mulia. Derajat kita di sisi Allah ditentukan sejauh mana hajat kita kepada agama. Derajat kita di sisi Allah ini ditentukan sejauh mana hajat kita kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan hari mulia, ketika seorang hamba ini mementingkan, mengutamakan perkara agama, maka dia mulia di hadapan Allah. Tetapi ketika seorang hamba ini mengabaikan, ingkar, tidak mau mengamalkan daripada perkara-perkara agama, maka derajatnya hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternakan. Jatuh derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini mulia karena perkara agama, dan manusia ini akan menjadi hina karena perkara agama pula. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita datang duduk di tempat ini itu pun karena perkara agama. Majelis ini nampaknya bukan majelis yang mewah, majelis ini nampaknya bukan majelis yang megah, majelis ini nampaknya kelihatan sederhana, bahkan di mata ahli dunia majelis ini mungkin tidak ada nilainya apa-apa. Tetapi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ada majelis-majelis yang bicara tentang keagungan Allah, bicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang kebesaran Allah, majelis-majelis yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, maka majelis ini mulia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis ini majelis yang sangat mulia, sehingga saking mulianya dikatakan bahwasanya malaikat beribu-ribu bersop-sop berkeliling, duduk di antara diri-diri kita ini, bersop-sop sampai ke arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian hadirin? Karena kita letakkan diri kita untuk mau mendengarkan, menggunakan daripada telinga kita sesuai dengan fitrahnya, menggunakan daripada mata kita sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrah daripada telinga? Telinga diciptakan oleh Allah agar memiliki basirah, tidak hanya sekadar untuk mendengar, tetapi fungsi utamanya adalah mendengarkan keagungan Allah. Mata diciptakan oleh Allah subhanahu agar mata ini memiliki basirah, memiliki nur. Mata diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan ini hadirin mulia, fitrah daripada lisan sengaja diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menyerukan, menyampaikan, mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fikir kita ini digunakan untuk fikir bagaimana agamanya Allah, bagaimana keagungan Allah ini masuk dalam hati-hati kita. Hadirin rahmati Allah subhanahu, manusia diciptakan tidak ada perkara lain. Bukan manusia ini diciptakan untuk perkara yang sia-sia, tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu untuk perkara yang besar, perkara yang amat sangat mulia. Sehingga Allah subhanahu tidak membuat manusia ini bingung. Maka diutuslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada para ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama tabi'in menyampaikan pada ulama-ulama tabi'ut tabi'in, menyerukan bahwasanya adanya manusia, diciptakannya manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu, perlu kita sadari hadirin mulia, adanya kita ini, maksud penciptaan kita ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita seorang hamba menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, tua, muda, laki, perempuan, orang tua ataupun anak muda, semua apabila mau amalkan agama, maka mereka akan mulia. Apabila mau amalkan agama, maka akan menjadi tanggung jawab Allah untuk menjaga keselamatan mereka dunia dan akhirat. Resepnya apa? Jaga ini agama. Resepnya apa? Usaha untuk sampaikan ini agama. Bagaimana semua manusia ini bisa selamat dunia dan akhirat. Bagaimana manusia ini mengenal Allah, yakin yang sebenar-benarnya dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya apa kata para ulama? Tidak ada yang berhak ditunduki kecuali Allah. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diagung-agungkan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimuliakan kecuali Allah. Allahu Somad, Allah tempat bergantung seluruh hajatnya makhluk. Ini makna daripada kalimat La ilaha illallah. Maka adapun maksud dan tujuan kalimat ini, disampaikan kalimat ini, bagaimana kalimat ini menjadi keyakinan, sehingga keyakinan kepada selain Allah keluar daripada hati kita. Hari ini umat manusia yakinnya kepada benda-benda yang mendatangkan kesuksesan, benda-benda mendatangkan kebahagiaan, benda-benda mendatangkan ketenangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan daripada kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan daripada manusia hanya ada di dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mau mengamalkan agama secara sempurna, maka sejauh itu pula Allah akan datangkan ketenangan. Allah Subhanahu akan datangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu akan datangkan kemuliaan, akan didatangkan keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Tetapi sejauh mana manusia ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, di dunia saja Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hatinya ma'isyatan donka. Kehidupannya jadi sempit walaupun rumahnya bertambah luas. Kehidupannya menjadi sempit walaupun tanahnya luas. Hidup tinggal di gedung yang mewah, tidur di atas primbed yang mahal, tetapi karena di dalam hatinya tidak ada Allah, maka di hatinya ini ditanamkan ma'isyatan donka. Tambah hari tambah gelisah. Sudah memiliki rumah satu ingin rumah yang kedua, sudah punya rumah yang kedua ingin rumah yang ketiga, sudah punya ternak 10 ekor ingin ternak 20 ekor, 20 ekor ingin 30 ekor, sudah punya kebun ditanami jagung ingin tanam padi, padi ingin tanam anggur, anggur ingin tanam apel. Setiap hari habis waktunya 24 jam untuk sibuk dengan perkara-perkara benda-benda hari, sibuk dengan perkara-perkara makhluk, sibuk dengan perkara-perkara dunia tanpa dia sadari. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ternyata umurnya telah mencapai usia tua harinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, iman tidak bisa masuk dengan sendirinya hadirin. Iman tidak bisa masuk ke dalam hati manusia ini dengan sendirinya. Harus ada mujahadah atas iman, susah payah untuk mendapatkan iman, usaha atas iman. Hari ini umat hari mulia Islam karena orang tuanya Islam. Dia Islam karena kakek neneknya Islam, maka orang tuanya Islam, maka dia pun Islam. Islam karena keluarganya Islam. Tidak ada mujahadah untuk mendapatkan bagaimana yakin yang benar kepada Allah Subhanahu. Yakin yang benar tentang keislaman itu sendiri. Tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan iman dan Islam ini. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tengok, kita dapati orang-orang meruntuhkan daripada agama. Sehingga Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, hari ini agama runtuh. Agama yang dahulu diperjuangkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu. Bahkan para sahabat radhiyallahu rela menderita, rela tinggalkan istri dan anak-anaknya, rela habis hartanya, rela korbankan daripada perkara dunia. Untuk apa? Untuk supaya agama ini tegak, supaya agama ini tersebar ke seluruh alam, supaya semua manusia mengenal daripada agama, mengamalkan daripada agama, bahkan menyampaikan daripada agama. Hari ini istri kita yang runtuhkan daripada agama, anak-anak kita yang runtuhkan daripada agama, orang tua kita yang runtuhkan daripada agama, teman kerabat kita yang runtuhkan daripada agama, tetangga kita yang runtuhkan daripada agama. Kapan itu terjadi? Ketika orang berbondong-bondong meninggalkan sholat, berbondong-bondong meninggalkan sholat, sibuk dengan urusan-urusan dunianya, tinggalkan perintah sholat. Sibuk dengan urusan bola kaki, tinggalkan perintah sholat. Sibuk dengan urusan musik, tinggalkan perintah sholat. Sibuk dengan urusan pentas-pentas, tinggalkan perintah sholat. Sibuk dengan urusan rapat dan pertemuan, tinggalkan perintah sholat.
Hari ini hadirnya mulia, pejabat-pejabat yang dipikir apa? Pertemuan-pertemuan, musyawarah-musyawarah, bagaimana rakyat ini bisa hidup tenang, rakyat ini bisa hidup sejahtera. Tetapi ketika pertemuan azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maka masih sibuk dengan pertemuan hadirnya. Masih melanjutkan daripada rapat-rapatnya hadirnya. Tidak ada satu orang pun yang sadar bahwasanya suksesnya kita, jayanya kita, mulianya kita, sejahteranya kita dan rakyat ini adalah ketika kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mafhumnya, apabila seluruh penduduk satu kaum ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari dalam bumi. Tidak paham dengan ini ayat, pejabat pun tidak paham, camat tidak paham, gubernur tidak paham, bahkan kepala desa pun tidak paham, sehingga hari ini kita dapati kepala desa tinggalkan sholat, camat tinggalkan sholat, gubernur tinggalkan sholat. Lalu bagaimana dengan rakyatnya? Rakyatnya pun berbondong-bondong tinggalkan sholat. Karena pemimpin tinggalkan sholat, maka rakyat pun tinggalkan sholat. Lalu apa mau didapati harinya? Mau didapati kesuksesan, kejayaan dengan ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, tidak mau jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah pun tidak mau, tetap melaksanakan larangan-larangan Allah. Maka kaum-kaum seperti ini telah diceritakan di dalam Al-Quran, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Bukannya di dalam Al-Quran hadirin, Allah ceritakan ada satu kaum namanya kaum Sabah. Satu kaum ini mayoritas petani hadirin. Setiap hari habis waktunya untuk sibuk dengan pertanian. Mereka pikir pertanian, bagaimana pertanian ini maju. Semua rakyatnya, semua kaum itu sibuk dengan pertanian. Usaha atas pertanian, bagaimana pertanian ini maju, bagaimana makmur dengan pertanian. Maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi untuk ingatkan bahwasanya kejayaan kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu manakala kamu taat kepada perintah Allah. Tidak mau hadirin, ingkar hadirin. Maka kaum Sabah Allah Subhanahu wa taala hancurkan hadirin. Dahulu ada kaum diceritakan dalam Al-Quran namanya kaum Madian, ahli dalam perdagangan hadirin, sehingga saking ahlinya mampu mengurangi daripada timbangan yang seolah-olah itu benar hadirin. Datang seorang nabi ingatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan kamu ada dalam mentaati perintah Allah Subhanahu. Ingkar maksiat, tidak mau ikuti daripada seruan nabinya, Allah Subhanahu hancurkan itu kaum Madian. Ada rahmati Allah Subhanahu, ada namanya hadirin kaum Samud. Ada namanya kaumnya Nabi Lut yang punya kepahaman kalau kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan akan didapatkan dengan cara hari-hari sibuk habis waktunya untuk mempelajari, haus akan seks, sampai-sampai saking pintar laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ternyata hadirin mulia, datang seorang nabi, dikirim Nabi Lut untuk ingatkan mereka, ingkar. Akhirnya Allah hancurkan hadirin. Allah hancurkan, tidak ada bekasnya hadirin, peninggalannya saja yang ada hadirin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada Raja Fir'aun yang kekuasaannya luar biasa. Didatangi Nabi Musa alaihissalam untuk diseru, dikatakan kepada Fir'aun, kejayaan kamu, kesuksesan kamu manakala kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar hadirin, tidak mau menyembah Allah. Hari-hari fikir bagaimana kerajaannya ini bertambah luas, kekuasaannya bertambah luas. Akhirnya Fir'aun laknatullah alaih, Allah hancurkan hadirin. Ditenggelamkan di Lautan Merah tolak, ditanam di bumi pun tolak. Akhirnya jenazahnya sekarang dimuseumkan di Mesir sebagai pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih keterangan di dalam Al-Quran, sesungguhnya jasad Fir'aun ini menjadi pelajaran umat yang akan datang, bahwa kalau terlalu cinta dengan kekuasaan, jabatan, nasib kamu akan seperti Fir'aun laknatullah alaih, manakala kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menterinya hadirin mulia Haman laknatullah alaih, Allah hancurkan juga karena tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah. Ada orang yang paling kaya ketika itu, dikatakan 7 kunci gudangnya dipikul oleh 7 ekor unta. 7 ekor unta khusus hanya pikul kunci gudang kekayaan Qarun laknatullah alaih. Datang Nabi Musa ajak kepada kebaikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ingkar hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun laknatullah alaih, lalu hartanya pun ditenggelamkan.
Korun ditenggelamkan duluan, hartanya ditimpakan di kepalanya, baru ditenggelamkan satu kali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin yang mulia, kaum-kaum terdahulu. Ada namanya Abu Jahal, hadirin mulia. Hari-hari bicara politik, hadirin mulia. Abu Jahal ini orangnya nasionalisme. Selalu menyeru rakyatnya itu untuk berpolitik. Ini Abu Jahal, Abu Lahab ini. Datang Nabi SAW sampaikan perkara agama. Kejayaan kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu manakala kamu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ingkar hadirnya, malah berniat ingin membunuh Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan hadirnya. Ini pelajaran untuk kita hadirnya. Dan hari ini keadaan kita hadirnya sama seperti kaum-kaum terdahulu. Hari ini keadaan kita hadirnya, kita rela tinggalkan perintah Allah gara-gara pertanian. Mirip dengan kaum sahabat. Kita rela tinggalkan perintah Allah gara-gara ternak. Mirip seperti Salabah. Salabah ini hadirnya, tidak ada satu ternak pun di Madinah kecuali itu kepunyaan Salabah. Awalnya taat, maka Allah berikan keberkahan dalam perkara hartanya, ternaknya. Sehingga dikatakan ribuan ternaknya. Kalau ada ternak maka itu pun pasti punyanya Salabah. Datang Nabi SAW, perintahkan sahabat untuk pungut daripada zakat malnya. Ini kerja keras saya, bukan kalian yang gembalakan kambing. Saya yang gembalakan kambing, beri makan kambing, rawat ini kambing sampai kambing sebanyak ini. Dia tidak mau zakat hari ini, zakat. Maka Rasulullah SAW katakan, habis hartanya ini Salabah. Betul hari ini, habis hartanya Salabah karena tidak ada rasa syukur. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Hari ini kalau kita ini pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita, maka nikmat itu akan kekal kepada kita dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara syukur ini yang seperti apa? Apakah syukur ini hanya terucap di lidah? Alhamdulillah. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Maka kalau syukur hanya sekedar terucap di lidah, maka seorang perampok pun senantiasa ucap alhamdulillah. Ketika merampok sebuah toko hadirin mulia, ternyata sudah dikepung oleh polisi dan dia berhasil lolos. Ketika dia lolos, dia ucapkan alhamdulillah, untung tidak ditangkap. Kalau sekedar hanya terucap di lisan hadirin mulia, anak-anak kecil buat main-main. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sekedar hanya diucap di lisan, syukur dengan ucapan alhamdulillah, maka seorang BTS itu pun ucap alhamdulillah. Ketika dia mau menjajakkan tubuhnya hadirin mulia, maka tiba-tiba hujan deras, maka dia berteduh. Sudah janjian, sudah booking hotel, booking kamar, ternyata hujan deras. Tiba-tiba hujannya reda, maka dia ucapkan alhamdulillah, hujan sudah reda. Inilah hadirin rahmatullah. Ternyata syukur ini, kata ulama, tidak sekedar diucap di lisan. Syukur ini harus ada dua unsur di dalam syukur ini. Yang pertama, apa kewajiban saya kepada Allah, apa tanggung jawab saya kepada Allah. Ada dua perkara, baru Allah tambah itu nikmat. Kalau tidak ada dua perkara, kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Allah, maka tidak akan ditambah nikmat oleh Allah. Bahkan kekal pun tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Tanda syukur yang pertama yaitu beribadah. Kewajiban kita ibadah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, solat pembatas antara seseorang itu dikatakan syukur atau kufur. Solat itu pembatas antara seseorang itu dikatakan syukur atau kufur. Kalau dia mendirikan solat, maka dia dikatakan hamba yang bersyukur. Kalau dia meninggalkan solat, maka dia dikategorikan hamba yang kufur. Lalu kita lihat bagaimana banyaknya orang kufur karena asbab tinggalkan solat. Gara-gara ternak, tinggalkan solat. Gara-gara pertanian, tinggalkan solat. Gara-gara pesta, tinggalkan solat. Gara-gara pertemuan, tinggalkan solat. Gara-gara olahraga, tinggalkan solat. Inilah hadir rahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanggung jawab kita? Kita dibebankan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik kata Allah.
umat yang diadakan oleh Allah, umat yang dihadirkan oleh Allah, umat yang dikeluarkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ulama sampaikan kebaikan yang terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Dakwah ilallah, ajak manusia kepada Allah. Hari ini orang banyak ajak manusia kepada manusia. Ajak manusia kepada manusia. Ini membuat murka Allah. Tanggung jawab kamu ajak manusia kepada Allah. Begitu banyak orang yang tinggalkan sholat, maka ajak mereka untuk menyembah Allah, untuk mau sujud kepada Allah. Kenalkan Allah kepada mereka. Bukan kita ini berbondong-bondong, bergairah, bernafsu untuk ajak manusia kepada manusia. Mengajak manusia untuk memuliakan manusia. Hari ini hadirin yang mulia, orang rela jadi jurkam. Untuk apa? Untuk mempromosikan manusia di hadapan manusia. Mengajak manusia untuk berkhidmat atau berkiblat kepada manusia. Sementara apabila datang dai-dai tawarkan bagaimana mau bersedia tunaikan tanggung jawab, kenalkan Allah kepada seluruh manusia, enggan. Tetapi kalau datang orang mau tidak kenalkan orang ini kepada rakyat, mau Tuhan. Ini terbalik, ini kita punya otak ini. Kalau otak model begini ini bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Mau dikatakan orang muslim, ya mungkin orang muslim karena pernah syahadat. Tapi yang Islam bukan orangnya, yang Islam KTP-nya. Kenapa? KTP-nya yang Islam, amalan Islam tidak pernah dia buat, sholat tidak, puasa pun tidak, zakat tidak. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu, perkara-perkara ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh saudara-saudara kita yang pernah mengucapkan syahadat. Maka tanggung jawab kita hadirin, bukan kita tidak risau dengan mereka, maka kita juga ikut salah. Kalau kita tidak ajak mereka, tidak datangi mereka, maka kita pun ikut salah. Kita tidak akan digolongkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada hadirin mulia, jumlah sahabat ketika itu 124.000 sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berseru ketika haji wada, wahai sahabat-sahabatku, semua sahabat dikumpulkan di haji wada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku telah menyampaikan agama kepada kalian? Maka seluruh sahabat, benar, engkau telah menyampaikan agama kepada kami. Maka Nabi SAW berkata, kalau begitu hendaknya kalian menyampaikan agama kepada yang tidak hadir di tempat ini. Maka 124.000 sahabat menyebar ke seluruh dunia. Sehingga yang meninggal dikatakan oleh ulama, setelah didata ternyata cuma 10.000. Jumlah total semua sahabat ketika haji wada 124.000. Ternyata yang meninggal di Mekah cuma 10.000. Semuanya meninggal di mana? Dakwah agama sampai ke ujung barat, belahan bumi bagian barat, wafat di sana, kubur di sana. Sehingga kuburan sahabat kita lihat ada di mana-mana. Di Turki ada, di Cina ada, India ada, Pakistan ada, Bangladesh ada, Yugoslavia ada, bahkan ufuk kutub timur, kutub utara yang bilang es. Di sana tidak ada orang tinggal, hanya es saja. Ada kuburan sahabat, dakwah sampai di kutub es sana. Hadirin rahmati Allah, sehingga hari ini kita enak-enak amalkan agama. Tapi hadirin rahmati, tanpa pengorbanan, kita sholat hanya zohir saja, batin tidak. Kata ulama, kalau kau tidak ada pengorbanan seperti yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW, korban untuk agama, diri, waktu dan harta, bahkan korban perasaan, tinggalkan istri anak, sebentar, pisah-pisah dengan mereka sebentar. Untuk perkara agama, kau tidak akan dapatkan nikmatnya daripada sholat, nikmatnya daripada zikir, nikmatnya daripada takarrub di malam hari kepada Allah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita buat ini, kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, zohirnya saja, batin tidak hadir. Kenapa? Kalau diukur kekhusyuan tidak ada khusyuknya, tidak ada khusyuk. Ketika takbir yang diingat kunci motor, mobil, rumah, apa-apa rencana-rencana yang tidak ada khusyuknya. Kapan itu terjadi hadirin mulia? Ketika umat tidak mau dakwah lagi. Ketika umat mau dakwah, maka akan hadir fikir dan risaunya seperti fikir dan risaunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, fikir sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Ketika takbir Allahu Akbar, dia pikirkan kebesaran Allah. Bagaimana kebesaran Allah sampai kepada hati-hati seluruh manusia di dunia.
Itu fikirnya sahabat. Jadi ketika takbir betul-betul mereka fikir risaunya tinggi, bagaimana umat ini juga bisa bertakbir, ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah makhluk kecil. Sehingga takbirnya saja berinangan air mata karena melihat kondisi umat yang jauh daripada amal-amal agama. Melihat kondisi umat yang hari ini tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil 5 kali dalam sehari semalam. Allahu Akbar melalui suara azan. Semua masjid-masjid kosong hari ini. Artinya apa? Mereka tidak kenal dengan siapa yang manggil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini dilakukan oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita. Maka hari ini apabila kita tidak korban tidak korban luangkan waktu, maka hadirin rahmatullah, jangan sampai hidayah tidak sampai kepada istri kita, hidayah tidak sampai kepada anak-anak kita. Hari ini hadirin mulia, karena kita tidak paham, tidak kenal Allah. Maka untuk memahamkan istri tentang pentingnya amal agama saja, istri tidak paham. Kita nasihati istri pun tidak paham. Allah tidak buat istri paham. Sedangkan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin mulia, seekor kucing ini paham dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Agama yang disampaikan oleh para sahabat paham. Seekor singa, hadirin mulia, Abdullah bin Umar ketika hendak melewati satu jalan padang pasir, hadirin mulia, maka didapati satu rombongan. Maka Abdullah ibnu Umar bertanya, "Kenapa kalian berkumpul di sini?" Maka seluruh daripada orang rombongan itu katakan, "Bagaimana kami hendak lewat sementara di depan sana ada singa sedang menghalangi jalan, singa besar ini." Maka Abdullah ibn Umar datang ke sana. Namanya manusia bisa bahasa singa? Tidak tuh. Manusia tidak bisa bahasa singa. Manusia ya bahasa manusia. Tetapi Allah buat singa itu paham dengan bahasanya Abdullah ibn Umar. Datang Abdullah ibn Umar mendekati daripada singa, dijewer telinga singanya. "Hai singa, saya ini malu kepada Allah kalau saya takut sama kamu." Ditempeleng, pinggir, kami mau lewat. Singa paham, hadirin mulia. Minggir dia, rombongan lewat, singa kawal dari belakang. Singa kawal dari belakang. Akhirnya asbab singa kawal dari belakang, penduduk yang dilewati kampungnya itu semua masuk Islam. Kenapa? Ini orang malaikat, binatang buas saja taat kepada ini orang. Semua masuk Islam, syahadat. Binatang dibuat paham. Ini sahabat, asbab dakwahnya sahabat, ruhnya daripada ruh dakwahnya ini. Binatang pun dibuat paham. Hari ini kita tinggalkan dakwah, kita buat paham istri kita dengan bahasa manusia juga, istri tidak paham. Pahamkan anak-anak tentang pentingnya sholat, anak-anak juga tidak paham. Kapan itu terjadi? Ketika kita tidak mau korbankan harta, diri, waktu untuk keluar di jalan Allah. Tidak akan paham istri anak-anak kita. Ulama sampaikan banyak korban, banyak paham dengan agama. Sedikit korban, sedikit paham dengan agama. Salah korban, salah paham dengan agama. Tidak korban untuk agama, tidak paham-paham tentang perkara agama. Berapa banyak orang yang mondok menuntut ilmu, hadirin? Banyak, hadirin. Tetapi ketika pulang mondok dari Jawa, duduk juga di emperan dengan orang-orang yang tidak sholat. Duduk juga dengan emperan, minum-minum, hadirin. Ini orang ini tahu ilmu sholat, belajar firman hadis, hafal, hadirin. Bahkan gelarnya, Masya Allah, SPDI ada, SAG ada, tapi tinggalkan sholat. Firman hadis hafal. Kenapa? Tidak ada iman. Ilmu ada, iman tidak ada. Sementara untuk bisa beramal, panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina ilmi. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang yang berilmu. Tidak. Yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata kalau ada iman, baru iman ini menggerakkan seluruh anggota jasad untuk taat kepada perintah Allah. Kalau ada ilmu, tidak. Panggilan bukan ya ayyuhalladzina ilmi. Bukan. Ilmi itu ilmu. Tetapi panggilan Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu wa iqamis sholat. Wahai orang-orang beriman, dirikan sholat. Artinya orang yang mendirikan sholat, orang yang ada iman. Karena panggilan orang sholat ini, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wa iqamis sholat wa ita'iz zakah. Orang yang bisa berzakat sesuai dengan syariat, orang yang ada iman. Lalu seruan dakwah bukan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu tolong agama Allah, aku tolong kamu, kata Allah. Lalu yang menolong agama Allah, sehingga seorang pemain golf bertanya kepada seorang masyayikh kita di India. Ketika dia ditaskil 3 hari, 40 hari, dia ditaskil 4 bulan oleh masyayikh di Nizamuddin.
Maka pemain golf dunia, juara dunia ini dia katakan, Syekh, ditaskil Tuan, apakah Tuan bersedia keluar 4 bulan tolong agama Allah? Maka jawaban ini juara 1 pemain golf dunia ini Pak di India. Dia katakan, Syekh, kalau tolong agama Allah ini saya sudah tolong. Dengan uang gaji saya main golf itu saya sudah bangun masjid-masjid. Saya sudah bangun tempat-tempat pengajian-pengajian, pondok-pondok dengan gaji saya. Maka kata Mas Syekh, yang kamu tolong itu bukan agama Allah, yang kamu tolong itu orang Islam, bukan agama Islam yang kamu tolong. Kalau kamu mau tolong agama Islam, kamu datangi rumah saudara-saudaramu yang telah tinggalkan sholat, tinggalkan zakat, tinggalkan puasa, tinggalkan haji, tinggalkan perintah-perintah. Kamu datangi, ketuk pintu, sampaikan qulu la ilaha illallah tuflih, ajak mereka taat kepada Allah, baru dikatakan kamu tolong agama Allah. Yang kamu bangun masjid untuk apa? Untuk orang Islam supaya ibadah enak. Kamu bangun tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ilmu, pendidikan untuk supaya orang-orang Islam berilmu. Kamu bantu orang Islam, bukan kamu bantu agama Islam. Sementara ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang-orang beriman, jika kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Allahu akbar. Jadwalnya lebih cepat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menolong agama Allah ini dengan menyampaikannya kepada seluruh manusia, ajak manusia untuk taat kepada Allah. Ini baru dikatakan tolong agama Allah. Orang yang menolong agama Allah mampu meluangkan waktunya, hartanya, dirinya, korban perasaannya, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ini orang yang ada iman hadirin. Karena panggilannya itu ya ayyuhalladzina. Banyak orang mengerti kalau dakwah ini perkara pondasinya daripada agama. Kalau ada dakwah, maka orang-orang akan syahadat, orang-orang akan sholat, orang-orang akan zakat, orang-orang akan puasa, orang-orang akan haji. Pondasinya dakwah. Ini kecerdasannya penduduk Madinah, orang Ansor. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mad'alillahi. Bersyukur karena masih ada orang dakwah. Maka dia ditanya sama seorang Ansor, kenapa kok syairnya kok seperti itu ketika menyambut Nabi datang hijrah dari Mekah ke Madinah? Mereka rame-rame bersyair, tola'al badru alaina min saniyatil wada, bersyukur karena masih ada orang dakwah. Maka ditegur sama orang, kenapa kok tidak bersyukur karena masih ada orang sholat, bersyukur masih ada orang zakat, bersyukur masih ada orang haji, puasa, tetapi bersyukur karena masih ada orang dakwah. Ulama sampaikan kecerdasannya orang Madinah, kecerdasannya orang Ansor Madinah. Kalau orang-orang masih dakwah, dia dakwah tentang sholat, maka orang-orang akan berbondong-bondong sholat. Kalau dia dakwah tentang zakat, orang-orang akan rame-rame zakat. Kalau dia dakwah tentang puasa, orang-orang akan puasa. Maknanya apa hadirin mulia? Dakwah ini yang menegakkan 5 tiang daripada Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 rukun Islam bisa tegak kalau ada dakwah. Sekarang orang-orang tinggalkan daripada sholat, puasa juga ditinggalkan, haji, apalagi orang yang kaya, yang mampu, tidak ada kepikiran untuk haji. Kenapa? Karena orang tidak lagi dakwah. Orang tidak lagi dakwah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau buat dakwah, ada ruh dakwahnya, maka dia sampaikan kepada binatang pun binatang akan Allah pahamkan. Apalagi sampaikan kepada istri anak akan Allah pahamkan. Sampaikan kepada orang gila, Allah akan pahamkan itu orang gila. Saudara kita ini secara mata zahir ini tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya, tetapi Allah pahamkan. Kenapa hadirin ketika kita ini buat dakwah, maka semua orang akan mendapatkan kebaikan. Karena dakwah ini kata ulama sumbernya kebaikan. Jadi hari ini kalau orang mengeluh masalah rumah tangganya, masalah istrinya, masalah anak-anaknya, masalah tetangga, masalah pekerjaannya di kantor, di sawah, di ladang, lalu mengeluh, lalu siapa mau bisa bantu? Mau minta bantu sama siapa? Manusia dengan manusia tidak bisa saling baku bantu. Yang bisa baku bantu ini kalau manusia dan Khalik. Khalik ini baru bisa bantu, karena setiap masalah datang daripada Allah. Yang bisa selesaikan masalah hanya Allah. Istri tidak bisa selesaikan kita masalah.
Teman kerabat kita tidak bisa selesaikan kita masalah. Yang bisa selesaikan masalah yang maha memberikan masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana syarat untuk bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dari setiap masalah yang dihadapi. Dikasih jalan keluar, ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Datang pertolongan Allah kalau kita takwa. Nah, ini dipahami pengertian daripada takwa. Takwa berbeda dengan taat. Kalau taat, orang itu hanya ibadah saja, maka dia masuk kategori taat, karena dia tunaikan kewajiban saja. Sementara umat akhir zaman ada kewajiban, ada tanggung jawab. Kewajiban ibadah, tanggung jawabnya dakwah. Karena tidak diutus lagi Nabi walaupun umat ini jauh dari amal-amal agama, maka sudah dibebankan kepada umat Rasulullah untuk sampaikan dakwah. Kerja Nabi diserahkan kepada umat akhir zaman. Itu yang membuat umat akhir zaman menjadi istimewa di antara umat-umat terdahulu. 500 tahun masuk surga terlebih dahulu. Orang miskin akan masuk surga 500 tahun terlebih dahulu. Kecerdasan umat Rasulullah, ulama di kalangan umat Rasulullah sama kecerdasannya dengan para nabi, para rasul terdahulu. Diberikan keistimewaan. Asbab apa? Asbab dakwah, tanggung jawab ini. Jadi kalau orang itu hanya taat saja, maka dia digolongkan, kalau dia hanya ibadah saja digolongkan taat. Kapan dia takwa? Ketika dia tunaikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah, maka dia dapat derajat takwa. Kalau dia hanya ibadah saja, taat. Kalau dia takwa, kewajiban, tanggung jawab dia kerjakan semuanya. Seperti seorang polantas ada dunia. Polantas ini punya kewajiban, punya tanggung jawab. Kewajiban seorang polantas datang tepat waktu, ikut apel pagi dan berseragam. Itu kewajiban seorang polantas. Apa tanggung jawabnya? Berdiri di jalan, tiup-tiup, atur kendaraan supaya jangan saling tabrak. Itu tanggung jawabnya. Ketika polantas ini hanya kerjakan kewajiban, datang tepat waktu, pakai seragam, apel pagi, kira-kira Kapolresnya marah atau tidak? Marah. Kenapa kau hanya datang kerjamu ini? Memang betul, itu kewajiban. Tapi tanggung jawab kau sebagai seorang polantas. Berdiri di jalan, atur, jangan sampai mobil dengan mobil bertabrakan, motor dengan mobil bertabrak. Atur itu lalu lintas. Umat akhir zaman punya kewajiban dan tanggung jawab. Kewajibannya beribadah kepada Allah. Sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah. Tanggung jawabnya dakwahkan 5 rukun Islam ini, dakwahkan. Itu tanggung jawab. Ketika umat ini tidak mau dakwah, maka antara tetangga dengan tetangga saling baku tabrak. Antara istri dengan suami baku tabrak. Anak dengan orang tua baku tabrak. Saya kasih istilah baku tabrak, cekcok hadir. Karena apa? Tidak ada agama. Tidak ada. Kakak dengan adik gara-gara perkara 1 jengkal tanah saja bisa baku bunuh. Istri hanya gara-gara perkara HP saja bisa bertengkar besar dengan suami. Kenapa hadirin yang mulia? Tidak ada dakwah. Jadi umat yang satu dengan yang lain baku tabrak. Karena umat Rasulullah sudah tinggalkan dakwah. Apabila dakwah ini kembali dihidupkan hari ini, maka umat ini akan tertib kembali kepada relnya. Akan bahagia, jaya, sukses, ketentraman, ketenangan akan didapatkan. Anak taat kepada orang tua, suami akan taat kepada istri, akan jujur dengan istrinya, istri akan setia dengan suaminya, anak-anak akan taat kepada orang tuanya. Tidak akan kita dapati anak durhaka dengan orang tua, istri durhaka, ingkar kepada suami. Tidak akan didapati. Manakala kita dakwahkan kembali ini agama. Kampung kita akan seperti kampung Madinatul Munawwarah. Masjid kita akan seperti Masjid Nabawi. Suami istri akan seperti sahabat dan sahabiah. Anak-anak kita seperti anak-anak sahabat. Menjadi hafiz-hafiz, alim alimah, da'i da'iyah, mujahidah, penolong-penolong agamanya Allah. Dan Allah turunkan keberkahan dari langit, keluarkan keberkahan dari dalam bumi. Kalau dihidupkan kembali ini dakwah. Dan untuk dakwah ini butuh korban. Seperti mana sahabat ini korban, maka kita juga korban. Bukan dakwah ini memperkaya diri, tidak. Ada orang ustadz-ustadz menyampaikan agama, tapi langsung dia pasang tarif, amplopnya sekian. Undang kami, ceramah, amplop sekian. Itu bukan dakwah cara Nabi. Makanya orang boleh dakwah 2 jam, dikasih amplop, umat yang dengar susah untuk ibadah sholat subuh. Susah.
Tetapi asbab buat korban 3 hari keluar di jalan Allah Ta'ala. Dia buat korban 3 hari dengan hartanya sendiri, tinggalkan istri anaknya sebentar, perkara dunia dia nafikan sebentar. Keluar 3 hari, Allah berikan kepahaman, bisa jaga sholat istiqomah kalau niatnya lurus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya heng-heng, pulang juga sama, heng-heng juga. Sholat hanya di awal-awal saja, setelah itu heng kembali. Dan untuk bisa iman meningkat sehingga bisa mengerjakan ya ayyuhallazina amanu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, ini butuh iman. Kalau imannya sedikit, diamalkan agama mungkin sebatas sholat 5 waktu. Kalau imannya agak meningkat sedikit, mungkin sunnah-sunnah dia kerjakan semua. Sholat duhanya, sholat isro'nya, sholat hajatnya, sholat syukurnya, sholat witirnya, bahkan sholat tahajudnya. Tapi kalau imannya kencang, maka tidak hanya kewajiban yang dia kerjakan, tapi dakwah juga dia kerjakan. Dan ketika dia kerjakan dakwah, maka apa hasilnya? Hidayah akan turun. Hidayah akan turun kepada istri, anak-anaknya, keturunan-keturunannya, orang-orang kampung. Kita lihat hari dunia yang bisa rubah manusia hari ini. Kita yang duduk ini, yang sudah pernah keluar ini, dulu bejatnya kayak apa kita sendiri yang tahu. Dulu kita tinggalkan sholat, tinggalkan puasa, maksiat saja kepada Allah, minum sopi, masa bodoh dengan orang masjid. Tetapi ketika mau korban luang waktu, sudah ada pengorbanan, ternyata susah payah. Sahabat buat daripada usaha atas iman, meningkatkan iman mereka. Maka ketika pulang, mereka akan rasa tersobek-sobek hatinya ketika melihat orang lain itu tinggalkan perintah-perintah Allah. Sakit hatinya karena sudah ada korban. Untuk mendapatkan agama ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka ketika seseorang itu lihat teman-teman kita keluar 40 hari, kalau sholat tahajud malam, menangis, tidak ada berhenti-berhentinya. Karena sudah korban. Sahabat korban, dia rasa nikmat dalam sholat, baru takbir air mata sudah bercucuran. Kita kalau ikut jejak sahabat, mau korban harta diri, waktu, korban perasaan, tinggalkan istri anak, maka ketika takbir air mata juga bercucuran seperti mana sahabat sholat di malam hari, deras air mata, ingat akan kehidupannya, istri anaknya di akhirat ini kayak apa nanti. Ada fikir agamanya, hanya dengan apa? Korban. Kalau tidak korban, kita terima agama enak-enak saja, tidak ada pengorbanan, maka tinggalkan agama juga enak-enak saja, tinggalkan perintah-perintah Allah enak-enak saja. Tidak ada kesalahan, merasa diri salah atau dosa, tidak ada. Dan ini tanggung jawab kita hari ini ya, untuk bagaimana mengajak manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami ini satu rombongan, alhamdulillah hari ini rombongan kami yang 3 orang diperkuat tambah 2 orang, tambah Bapak Hasan juga namanya 22 orang Hasan, jadi sudah 5 orang. Upaya besok ini insya Allah penambahan 3 orang lagi, 8 orang langsung kita berangkat. Pahalanya lebih besar hari ini karena kita menyeberang lautan, bukan dari darat ke darat, desa ke desa, tapi ini menyeberang lautan. Kita dakwah di Alor nanti. Kita lihat saudara-saudara kita di Alor sana, di seberang lautan sana. Kita lihat bagaimana amal agama mereka. Ada kerisauan nanti di sana. Nanti kita belajarnya di sana. Ketika balik baru. Maka hadir rahmat Allah, ketika keluar di jalan Allah, jangan lihat kantong. Ulama sampaikan, jangan lihat kantong. Uang tidak ada. Dakwah tidak butuh uang. Sahabat di Madinah itu miskin-miskin, Pak. Tidak ada produk-produk istimewa di Madinah, tidak ada, miskin-miskin, tidak punya hasil-hasil yang ini, tidak ada. Kita masih ada hasil ternak, masih ada hasil ini, tapi sahabat itu tidak ada. Tetapi yang mereka lihat bukan kantong, mereka lihat kebesaran Allah. Malam doa nangis, minta dipilih sama Allah untuk terlibat dalam dakwahnya Rasulullah. Bahkan orang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum datang, ya Rasul, aku ingin ya Rasul hijrah bersamamu, ingin dakwah ikut bersamamu. Kata Rasulullah, kau buta, kau pulang. Tidak ya Rasul, diam-diam ikut dia hijrah. Syahid Pak, syahid dia di medan pertempuran, perjuangkan agama. Itu Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Amru bin Jamu radhiyallahu anhu pincang, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin jihad dengan orang-orang kafir. Maka kata Rasul, kau uzur, pulang. Ketika sampai di rumah, istri sahabat ini bukan kayak istri-istri kita yang tidak paham agama. Istri sahabat ini paham betul. Kenapa kau pulang? Semua orang sudah kemas-kemas, siap tas, siap pakaian, semua mau keluar di jalan Allah. Kenapa kau pulang? Kata Rasulullah, aku uzur, tidak bisa ikut jihad. Fisabilillah tidak bisa. Maka kata, kau mau kosong, kau takut dengan orang-orang kafir. Maka karena perkataan istrinya, malu dia.
Maka dia balik belakang, dia angkat tangan doa, ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku, ikut jihad. Sampai-sampai diceritakan Amr bin Jamuh sempat memanggil beberapa orang kafir, membunuh beberapa, sampai dia sendiri berapa puluh kali tebasan pedang di tubuhnya, syahid dari dunia. Pengorbanan. Hari ini kita, Masya Allah. Maka hadir rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rombongan baru 5 orang. Kalau memang ada penambahan dari sini 2 orang, tambah nanti besok kami akan usaha upaya bagaimana supaya Allah pilih lagi saudara-saudara kita. Mungkin yang sudah lemah imannya, sibuk dengan perkara dunia. Kita ingatkan kembali mereka. Maka asbab ini hadirin ya, kita butuh orang-orang tua untuk dampingi ini. Ini saudara kita yang satu ini mu'alaf, yang satu ini pemuda. Ini semua niat belajar semua. Nah kalau abah-abah kayak Bapak Imam, abah bisa ikut ambil bagian, maka insya Allah saya yakin sudah kuat ini rombongan. Kenapa? Karena ada orang tua. Orang tua ini tetap harus berdiri, entah di depan atau di belakang, untuk backup daripada perjuangan ini. Tanpa orang tua tidak bisa juga, kalau hanya anak muda saja. Harus ada orang tua. Maka hadir rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kepahaman, mudahkan kita untuk keluar di jalan Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih seekor buruk untuk menjadi tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lanjutkan sedikit. Buruk ini luar biasa Pak ceritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah Isra Mi'raj, maka Allah perintahkan, hai Jibril, kau ambil satu kendaraan buruk, pilih salah satu untuk Nabi kendarai. Maka malaikat Jibril datang, lihat semua buruk ini sehat-sehat, gemuk-gemuk. Malaikat Jibril cari yang kuat, buruk yang kuat, yang gemuk, yang perkasa, yang jantan, untuk diikut sertakan di dalam menjadi tunggangan Nabi. Maka setelah dicari, dia lihat ada buruk satu kurus Pak, kecil, sampai-sampai dia punya bagian mata ini ada bekas air mata. Dan dia duduk menangis di bawah pohon, didekati oleh malaikat Jibril. Hai buruk, kenapa kau menangis? Hai malaikatul Jibril, apa kau tidak tahu berapa lama aku menangis? Sudah berapa lama engkau menangis? Aku menangis mulai ketika Allah ciptakan aku, dan ketika Allah berfirman bahwasanya di antara kalian semua, seluruh buruk-buruk yang aku ciptakan, salah satu di antara kalian akan menjadi tunggangan Nabi yang paling mulia di akhir zaman. Maka semenjak itu aku menangis. Aku menangis, mudah-mudahan aku yang terpilih menjadi tunggangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya risau, pikir dan risau, ingin nempel dengan jasad Rasulullah SAW, ditunggangi Rasulullah SAW. Nangis sampai berapa puluh tahun, dikatakan ratusan tahun, sampai ini kurus. Maka ternyata dia yang dipilih oleh malaikat Jibril alaihissalam. Buruk yang kurus itu, yang menangis itu, karena pikir dan risau, ingin dirinya juga dipilih untuk bersentuhan langsung dengan jasad Nabi ya. Kita hari ini ya, kita sudah tidak bersentuhan lagi dengan jasad Nabi, tetapi kita diwariskan sesuatu yang lebih mulia daripada jasadnya Nabi. Bahkan jasadnya Nabi dikorbankan untuk perkara ini. Apa itu? Agama. Kita diwariskan usaha atas agama. Kalau buruk saja ingin mulia, nempel tubuhnya dengan jasad, nangis ratusan tahun, fikir risau agar Allah pilih dia. Lalu kita bukan sekedar jasadnya Nabi. Jasadnya Nabi yang nempel sama jasadnya Nabi saja, Nabi korbankan untuk agama. Di Taif itu berlumuran darah karena agama. Kita sekarang diwariskan usaha atas agama, kerja para Nabi, para Rasul. Tidak sekedar nempel. Ini usaha lebih mulia daripada sekedar jasadnya Nabi. Gigi Nabi patah 2 ketika perang Uhud, gara-gara apa? Gara-gara usaha atas agama. Harta Khadijah habis sampai air susunya mengeluarkan darah ketika menyusui Fatimah, gara-gara apa? Jasad mereka yang mulia dikorbankan untuk usaha atas agama. Sampai-sampai pesan Khadijah, ya Rasulullah, ketika nanti aku sudah tiada, maka engkau hendak dakwah ke seberang, tidak engkau dapati rakit atau perahu, maka balik ke kuburku, gali lubang kuburku, ambil tulang-tulangku, rakit dia jadi sebuah rakit, kau seberangi untuk dakwahkan agama. Coba, bukan sekedar kita ini mau nempel sama jasadnya Nabi, tetapi kita diwariskan dengan sesuatu yang jasadnya Nabi saja Nabi korbankan itu perkara. Apa itu? Usaha atas agama. Sekarang itu ada di depan kita, siap sambut takaza untuk dakwah sampai ke alor sana.
dakwakan kalimat la ilaha illallah tanpa upah, tidak ada upah, tidak ada pujian, dengan harta dan diri seperti sahabat, korban perasaan, tinggalkan istri anak-anak kita seperti sahabat. Baru Allah perbaiki kehidupan kita, iman amal kita, iman amal istri anak, iman amal orang-orang kampung, harus ada yang korban. Sehingga ketika saya ditanya oleh majelis taklim, saya tanya, madu itu berasal dari mana? Maka semua jawab lebah. Kalaupun pertanyaan itu ditanya kepada seorang ustadz atau ulama, madu berasal dari mana ustadz? Mereka akan jawab lebah. Tapi kalau tanya kepada ini Ustadz Alor, ini Ustadz Ridwan, madu itu berasal dari mana? Bukan dari lebah, tetapi dari bunga yang tersakiti karena dihisap saripatinya oleh lebah, sehingga menghasilkan madu. Madu bermanfaat untuk seluruh alam. Dai harus ada yang korban. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan manfaat, supaya diamalkan oleh seluruh manusia pun mendapatkan manfaat. Dai, sehingga kalau bayan wapsi itu kita ingat toh, jadilah kamu seperti bunga. Hadirin rahmat, maksudnya ulama itu yang enak-enak yang kita pikir. Jadi bunga dipandang istri, akhlak kita sudah semakin baik sama istri. Tapi jadi bunga seperti yang dihisap madunya, siap-siap tersakiti, terhina, tercaci. Karena Nabi juga rasa seperti itu. Paham ya hadirin mulia? Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Hadirin yang mulia, yang benar semata-mata datang daripada Allah, yang salah kembali kepada pengorbanan saya yang kurang. Masih saya rasa kurang, ilmu kurang, pengorbanan kurang. Sehingga pembicaraan ini kalau dari awal sampai akhir ada baiknya untuk bapak-bapak, ambil. Tapi kalau tidak ada, tinggalkan. Insyaallah ya hadirin mulia, kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina.